udah waktunya makan siang. Aku pengen makan nasi pakai lauk yang pedes-pedes. Jadi ayo kita cari ke kulkas. Kira-kira ada makanan apa ya? Oh ya, sekali-sekali kita masaknya ASMR aja ya. Wow. Hari ini menunya dari Mama Fuji. Ini Mama Fuji jujur pedes banget ya, tapi pedesnya tuh bener-bener masih bisa banget dinikmati. Nikmat banget malah parah. Bumbunya melimpah, terus dagingnya banyak, gede-gede dan empuk pol. Mantul banget deh pokoknya. Makannya langsung pakai tangan, diul-ul sama nasi panas kayak gini, ditemenin sama lalapan mentah dan kerupuk. Wah, the best deh, praktis banget pula. Ngangetinnya cuma 3 menit doang tadi. Kalian cobain juga Gi. Ayo nangis, tapi nagih. Jadi mau makan terus sampai habis, nggak apa-apa sambil nangis. Orang mah biasanya momen liburan sekolah paling asik ya jalan-jalan keluar rumah. Tapi di ekonomi yang lagi kayak sekarang gini, apa-apa pada naik, kayaknya paling asik tuh di rumah aja deh. Pagi ini teras rumah masih kosong karena semalam habis dipakai ngumpul nyeblak sama teman-teman SMP aku. Jadi mumpung tempatnya masih nganggur, aku mau main piknik-piknikan dulu di sini. Sekalian aku ngasih tahu kalian resep cemilan dari ayam yang enak. Bisa buat lauk juga yang gampang dan aman, mau dibikin di mana-mana pun bisa. Bahan utamanya tuh cuma 3, ayam fillet, air sama Kobe tepung Kentucky super crispy. Ayamnya tinggal dicelupin aja ke air terus dibalurin ke tepung. Kalau udah lanjut ya tinggal digoreng aja. Sebenarnya ini aku masuk dikit udah dapur nih, tapi biar vibes pikniknya tuh ada, jadi aku mau gorengnya di bawah sini pakai panci listrik. Kalian tahu kan snack ayam yang suka ada di mall-mall gitu? Aku pengen bikin ala-ala diguntingin kayak gitu guys, lucu deh. Terus tinggal taburin aja bumbu favorit kalian. Kalau aku pakai nori tabur. Sudah, jadi sesimpel itu masaknya, nggak pakai bumbu-bumbu yang ribet. Soalnya tepung super crispy-nya ini rasanya udah pas banget menurut aku, dan udah kerasa ada racikan bumbu yang sedep gitu. Hasil ayam kentaknya juga super crunchy dan crispy, tahan sampai 8 jam pula renyahnya. Kalian wajib coba sih, mau piknik, mau iseng-iseng masak di rumah, wajib banget recook, soalnya simple, gak ada susah-susahnya dan enak. Lanjut nyeblak kak bareng teman-teman SMP-nya. Hayo, kemarin siapa yang janji? Aku. Ya guys, ayo. Alhamdulillah guys, tidak wacana lagi. Kita bener-bener jadi nyeblak Minggu kemarin. Seperti biasa kita belanja dulu ini dari jam 2, panas banget sumpah. Udah gitu ya bahan-bahan tuh kenapa ya kalau lagi dibutuhin tuh pada kagak ada. Ini toko frozen food pada tutup, kenapa dah nggak biasa-biasanya. Kalau kita lagi nggak mau beli dia buka-buka aja, giliran kita perlu ada aja halangannya. Jadi kita mesti cari-cari dulu nih, dan baru kelar belanja 3:30 tau nggak. Sore pun ini panasnya masih kerasa. Pas banget ternyata mamaku udah ngerebusin teh 1 panci gini guys. Buat es teh enak banget, tinggal ngambil es batu di gelas masing-masing, terus tuangin deh teh ini kental kayak biang gitu loh. Jam 4-an sampai 4:30 tuh udah mulai pada datang. Tapi walaupun kita udah agak ngumpul nih, kita nggak memutuskan buat langsung masak seblaknya, malah ngobrol-ngobrol dulu terus ngulur-ngulur waktu. Akhirnya sampai habis maghrib guys kita baru ngolah-ngolah, ngupasin topping-topping, milih-milih kerupuk, terus lanjut bikin bumbu. Kayaknya nih jam 7-an deh baru kita pegang. BTW mamaku keluar rumah mau arisan RT itu. Oh ya, kalian salvo gak bumbu seblaknya putih banget? Ini tuh karena ada yang gak doyan pedes guys, jadi request jangan banyak-banyak cabenya. Ya udah sekalian aja aku pisahin bumbunya. Masak seblaknya pakai kencur bawang putih doang, terus cabenya dicoper terpisah, ditumis terpisah nanti. Jujur memang agak ribet, tapi mending sekalian gitu aja deh daripada masak seblaknya pakai cabenya dikit doang. Tetap aja sama-sama gak seru. Jadi ntar yang mau pedes ya sesuai selera masing-masing aja, di mangkok sendiri-sendiri. Kata teman-temanku yang cewek juga yang pada doyan pedes nih, mereka kurang suka kalau pedesnya cuma dari bubuk cabe, makanya kita numis aja lah rawit seger. Kayaknya karena di choppernya ada bekas bawang putih sama kencur deh, jadi rasanya tuh sedep banget guys sambal rawitnya ini, padahal cuma ditumis doang. Temen aku yang nganterin belanja nih tadi yang numis jago, dia bikin sambal. Kalian lihat pemirsa, ini wajannya udah penuh banget padahal telur belum masuk. Gawat nih kalau telur dimasukin makin meluap-luap dia. Jadi nih kita pisahin dulu sebagian ke wajan yang tadi numis cabe biar nggak kepenuhan banget, bisa ditambahin telur, terus mau ditambahin juga bubuk cabe. Akhirnya ditambahin bubuk dikit kok, cuman biar merah gitu loh, biar ada semangat-semangatnya. Soalnya lihat aja nih yang di wajan gede putih banget, pucet banget, nggak semangat banget seblaknya. Aduh. Nah kalau yang ini kan masih mendingan ya guys, ada merah-merah orange semangatnya gimana gitu. Mana minyak pada lodoh lagi, ya udahlah nggak apa-apa lah. Enak kok guys, ini enak serius. Udah tuh kita semua pada ngambil di mangkok masing-masing. Akhirnya kepake juga nih mangkok yang aku beli di Pasadena, bener-bener buat nyeblak. Terima kasih ya guys sudah meluangkan waktu. Next kita mau eksperimen apa lagi?
rice paper lagi. Ya kalian jujur bosen gak sih kalau aku masak nih bahan satu terus? Ya abisnya gimana ya guys, makin hari tuh makin muncul aja di beranda aku kreasi orang-orang bikin satu cemilan atau makanan dari rice paper. Gak yang orang Indo, orang luar negeri tuh banyak banget idenya. Kan aku jadi pengen bikin juga. Ya udah gitu bahannya gampang dijangkau. Kayak contohnya ini yang lagi aku bikin, cuman ngerendam rice paper doang terus diisiin mozzarella. Sebenarnya kayak bikin topoki keju mozzarella sih, cuma kalau ini bedanya masaknya tuh di grill gitu. Tusukin juga 4 baris pakai tusuk sate, tapi karena tusuk sate itu kepanjangan jadi aku patahin lagi biar muat di teflon. Terus diolesin saus pakai kuas gini kayak bikin bakaran gitulah. Bolak-balik jangan lupa. Udah deh tinggal nunggu mozzarellanya lumer aja, atau kalian mau rice papernya sampai agak crispy gitu luarnya juga boleh banget. Sumpahnya didengar-dengar suara aku masih bindeng banget, masih aneh. Jadi mohon maaf ya guys, gimana ya? Mau nunggu sampai besok sembuh, ntar kagak posting-posting ini. Makanya di video ini pun aku nggak nunjukin pas lagi makannya, soalnya aku ngerasa muka aku masih kocak banget, lagi sakit kocak. Jadi makanannya doang dah gitu aja ya, enak. Kangen banget sama bestie aku, akhirnya dia ke rumah lagi guys hari ini. Rencananya kita mau masak-masak gitu, tapi dia datangnya siang. Tiba juga akhirnya dia, entah udah berapa bulan kita gak ketemu, sekangen itu. Abis curhat-curhatan ya biasa cewek, soreannya kita mulai kerasa lapar, jadi langsung lari ke dapur berduaan. Sesuai rencana awal ya, yang kita mau masak itu chicken burger bowl. Kayak seru banget gitu loh kalau dimasak bareng, ala-ala piknik walaupun di rumah doang. Kalian bisa juga tiru nih sama bestie kalian, dijamin main tuh jadi makin asik tau gak? Gampang banget juga bikinnya, terus hasilnya cakep, bisa buat foto-foto cantik. Tapi jujur ini kayak banyak banget porsinya sih. Lambung kita kan mini-mini ya, jadi kita ngabisinnya juga lama pol, berjam-jam sambil curhat-curhat lagi, bercanda banyak, ngomongin kehidupan, kesono kemari, makin kesono makin kesini. Ya namanya juga perempuan ya, kalau udah diketemuin tuh nggak bakal habis topiknya. Seru tapi pokoknya aduh seneng banget aku kemarin. Suka nyisa nggak jelas dah kentang goreng di kulkas. Kayak kalau tinggal dikit mau digoreng buat ngemil aja tuh males. Tapi kalau dari awal digoreng semua kebanyakan, bingung emang repot cewek ya. Untungnya akhirnya aku menemukan resep dari kentang goreng frozen guys. Ada, ternyata bisa dikreasiin. Aku pikir cuma digoreng doang buat temen nyemil apa gitu. Ternyata pernah viral juga ini resepnya Bunda Sarwenda. Pakai bumbu-bumbuan gitu tapi diiris-iris doang kok bisa. Jadi kan gampang banget ya, nggak mager ya. Lihat aja orang cuma tinggal numis bawang cabe, terus orak-arik telur, masukin kentang yang udah digoreng. Tadi aku sengaja gorengnya sampai crispy gitu supaya ya tekstur crispy-nya masih ada, karena kan ini ditumis lagi ya, takutnya lemes gitu loh kalau kurang garing. Tinggal bumbunya kasih garam lada, udah deh. Jeng. Dilihat kayak gini ya kentang goreng biasa sih, tapi mari kita coba dulu apa perbedaannya. Teng. Jadi wangi sih, bawang gitu. Crispy-nya masih. Telurnya kayak kecil-kecil gitu, jadinya pakai garpu pun susah bisa deh. Tuh telurnya segini gini. Aku nggak tahu ini harus dimakan pakai nasi atau enggak. Kayaknya tuh pakai nasi enak, walaupun kentang nasi double karbo ya. Jangan dicontoh sering-sering deh, kali-kali aja boleh. Nasi, telur, kentang kayak gini. Enak loh. Terus ada pedesnya, pakai rawit ya. Sedap banget, tambahin telur biar proteinnya banyak. Masa yang kemarinan aku bikin ayam kocak itu banyak yang bilang kalau aku nge-copy abang-abang yang jualan di samping awe. Padahal ya itu tuh karena aku FOMO ngiler orang pada makan ayam kocak. Tapi karena kalau jajan jauh, makanya aku minta mamaku bikinin. Kebetulan si mama tuh jago banget bikin fried chicken kan. Terus akhirnya kan aku nontonin tuh VT-VT yang abang-abang jualan di samping awe. Gak habis pikir ya ada loh yang berani kayak gitu. Yang bikin makin heran tuh laris manis sampai antri panjang. Waduh. Kalau menurut aku sih yang bikin menarik tuh di saus kocaknya. Aku lihat tuh saus kocaknya kayak merah menggoda banget, terus berlumuran gitu kan di ayamnya, karena dia dikocok acak gitu nih. Kayak gini aku ikutin, makanya merata dan emang menarik parah sih, ini bikin ngiler. Ya kalau dijual mah emang bakal bikin cuan banget sih pasti. Kalau yang dagang deket rumah juga kayaknya mah aku jajan tiap hari dah. Tapi karena berhubung jauh, jadi udah kita bikin sendiri dulu lah ya. Nggak susah juga kok ternyata. Ini ayam kocaknya udah jadi, ayo kita makan. Gak cukup rikuk sekali ternyata. Ketagihan banget boy ayam kocak. Bismillahirrahmanirrahim. Pedesnya langsung kerasa. Pedes tapi yang nagih gitu loh, pengen lagi. Tuh kan gak cukup satu doang, gak mau berhenti deh walaupun pedes banget. Enak banget sih.
Saus kocak nih saus terpedas yang aku temuin sih. Kocak nih, mukaku kocak nih dibikin. Ayam kocak ini sekalian wajib recook sih. Dia tuh pedasnya di luar normal.